Hai semuanya, selamat datang kembali di iCek Live. Gue Indra dan akhirnya ya, today is the day. iOS 18.1 untuk iPhone dirilis juga sama Apple officialnya. Nggak cuma iOS, ada iPadOS 18.1 dan juga macOS 15.1 untuk MacBook line-up-nya Apple. Yang mana nih, era Apple Intelligence akhirnya dimulai di updatean OS yang udah gue sebutin tadi. Khususnya buat teman-teman yang Apple device-nya compatible untuk bisa running fitur Apple Intelligence, menurut gue sih wajib banget untuk langsung cobain Apple Intelligence fitur di updatean OS sekarang juga. So kita akan tes dalam video kali ini apa aja yang baru dan gimana performanya. So yuk terus video ini, saya Indra, let's get started. So, di video sebelumnya kita udah nge-review juga iOS 18 official. Waktu itu kita tesnya pakai iPhone 11 ya. Jadi buat teman-teman yang pakai device lawas seperti iPhone XS, iPhone XR, dan saat ini posisi iOS-nya mungkin di iOS 17, iOS 16 dan pengen lihat performa iOS 18 kayak gimana, silahkan ditonton aja videonya atau kalian bisa klik link yang ada di sini. Oke, jadi iPhone 16 Pro gua ini udah gua update ke iOS 18.1 tadi malam. Sekarang kita cek dulu untuk about-nya. Di sini ini 18.1 ya. Di sini kalian bisa lihat, dan untuk code versionnya di sini yang 22B83 ya guys. Dan percaya atau tidak ya, gue ngerasain improvement performance yang begitu signifikan, begitu fluid banget rasanya. Ini beda banget sama iOS 18 atau iOS 18.0.1 sebelumnya. Dan bener aja, tadi gue ngetes untuk benchmarking pakai Geekbench 6 di sini. Gue udah ada perbandingannya di sini, history. Nah ini yang bawah sini skornya 3254 untuk single core-nya nih. Kalian bisa lihat di sini iOS-nya 18.0, multiscore di 7668. Sedangkan untuk yang atasnya sini, ini iOS 18.1, multicore di 8734. Jadi kalau kita lihat perbandingannya di sini, untuk single core-nya ada peningkatan di 300-an benchmark score-nya, dan untuk multicore-nya ini hampir 1000 naiknya. Selisih angka skor benchmark yang cukup signifikan ya improvementnya. Jadi ya buat teman-teman iPhone 14 Pro, 15 Pro, 16 Pro atau mungkin yang base model, gue sangat menyarankan sekali untuk update ke 18.1 karena ya di sini yang gue rasain emang beneran fluid dan halus banget. Sekarang kita mulai deep dive ke fitur-fitur baru yang ada di iOS 18.1, khususnya fitur-fitur yang udah mulai menggunakan Apple Intelligence. Yang pertama ini ada foto clean up. Oke, ini udah pernah gue bahas sebenarnya karena kita udah sempat bahas iOS 18.1 yang developer beta version. Cuman again, ini adalah versi officialnya, versi resminya. Jadi kita akan tes di sini apakah sudah semakin membaik. Nah, untuk aktifin fitur clean up-nya, kalian tap yang edit ya, kayak biasa kayak lagi mau edit foto. Lalu di bawah sini ada clean up guys. Ini kita tinggal zoom aja ke subjek yang pengen kita hilangin. Di sini dia udah otomatis. Teman-teman bisa langsung tap aja kayak gini, nanti dia akan langsung otomatis menghilang seperti ini. Nah, di sini masih ada bayangannya. Kalau kalian pengen hilangin bayangannya, tinggal di circle kayak gini aja. Dia akan langsung nge-generate buat ngilangin bayangannya. Dan ini masih ada orangnya lagi bawa stroller gini. Kalau tadi kita tap, sekarang kita circle kayak gini aja, dia akan langsung otomatis ngilangin orang ya. Dan oke, di sini cukup mulus ya. Ini bisa before after nggak? Before after gimana? Oke, ini before, ini after. Oke. Sekarang kita cek di bagian sini masih ada orang nih, kita langsung circle aja. Boom. Oke. Ini masih ada minornya di sini. Tinggal kita circle lagi aja. Nah, ini dia manjang kayak gini ya. Kalau misalnya teman-teman nggak suka, tinggal diulang aja. Tapi ini cukup oke kelihatannya. Di sini juga masih ada bayangan orang. Kita tinggal bulet-buletin aja kayak gini. Ini masih ada. Oke, kita hilangin lagi. Nah, mendingan nih. Ini juga masih ada nih bayangan orang. Tinggal kita tap aja. Oke. Dah, sekarang gue udah sendirian nih ya kan foto gue. Yang tadinya kita menggunakan aplikasi pihak ketiga, sekarang kita udah bisa langsung native dari galeri foto application di iPhone kita. Dan ini untuk before afternya. Sebelum, sesudah. Oke lah ini. Dan ada satu hidden tips di sini ya, masih di fitur clean up. Jadi kalau kalian nge-circlein muka kayak gini nih ya, misalnya muka gua aja deh, circlein kayak gini, dia akan langsung ngeblur. Dan ini sesimpel itu ya guys. Jadi kalau misalnya kalian lagi di negara-negara yang mungkin privasinya tinggi ya, kayak di Jepang gitu kan, kalian pengen ngeblur-blurin orang-orang yang ada di belakang, kalian tinggal nge-circlein aja mukanya sesimpel kayak gini, dia akan langsung ngeblur kayak gini. Nah, berikutnya adalah call
recording. Jadi di iOS 18.1 kalau kalian lagi teleponan, sekarang kalian bisa ngerekam percakapan kalian sama lawan bicara kalian. Nih misalnya gue telepon si Satria di sini. Nah di pojok kiri atas ini kalian ngelihat ada logo kayak wave gitu. Ini tinggal kita tap aja. Nanti di sini ada tulisan this call will be recorded. Nah ada suaranya kayak gitu dan di sini tulisannya take notes on this call ya kan. Cuman karena recording call ini tuh nanti ada transkrip gitu ya, ada teks gitu, tapi itu cuma baru kompatibel untuk bahasa Inggris. Jadi untuk bahasa Indonesia harusnya akan ngaco. Sekarang coba kita conversation bahasa Inggris sama Satria. Hai Satria, how are you? Okay. I don't understand what are you saying right now, so I wanna be free. Udah, kita stop dan otomatis nanti rekaman teleponnya akan masuk ke aplikasi Notes kita di sini. Call with Satria. Ini audionya bagus loh guys. Coba nih kita dengerin. Oke. Nah, ada suaranya kayak gitu dan di sini. Nah, ini suaranya agak ngegema karena emang HP-nya di samping gue ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada transkripnya ya guys. Ini yang di atas sini kita masih pakai bahasa Indonesia tadi, makanya agak ngaco. Nah, ini udah bahasa Inggris nih. Okay. I don't understand what are you saying right now, so I wanna be free. Ini akan sangat-sangat berguna sih, khususnya buat kalian yang lagi teleponan sama rekan kantor atau sama atasan, dan di percakapan kalian itu cukup penting ya, daripada kalian take notes, nyatet gitu di kertas atau di notes iPhone kalian, ya tinggal di record aja. Nah berikutnya adalah Mbak Sri nih. Seperti nggak tahu, Mbak Sri ini sekarang udah punya UI yang seperti di Apple WWDC Juni lalu. Mbak Sri, how are you? Not too shabby, thanks for asking ya kan. Jadi untuk ngaktifin Mbak Sri tampilan yang kayak gini atau fitur-fitur Apple Intelligence lainnya, kalian harus masuk ke setting. Lalu di bawah action button sini ada Apple Intelligence and Siri. Nah di sini kalian aktifin aja Apple Intelligence-nya guys. Nah kalau misalnya region kalian masih Indonesia, kalian rubah dulu ke United States. Karena emang untuk aktifin Apple Intelligence and Siri, sepengalaman gue ya di beta kemarin itu harus region United States. Untuk rubahnya masuk ke General, lalu scroll ke bawah sini ada Language and Region. Di sini kalian ganti regionnya ke United States. Nah, habis itu kalian kembali lagi ke Apple Intelligence and Siri di sini. Lalu kalian aktifin, nanti dia akan ada downloading prosesnya, kalian tungguin aja. Terus juga kalian nggak perlu tahan power button seperti ini dan ngomong ke Mbak Sri untuk voice prompt-nya. Kalian juga bisa double tap di bawah sini. Nah, di sini kita bisa type to Siri. Kita bisa langsung tulisin di sini apa yang mau kita tanyakan ya. Di sini juga ada suggestion-nya. What's the weather misalnya. Oke. Nah, di sini langsung keluar weathernya, atau mungkin bikin reminder di sini seperti remind me to call my wife in 1 hour. Oke, dia langsung masuk ke reminder untuk nelpon bini gua 1 jam lagi. Dan gue yakin ya 1000% buat lu yang pakai iPhone-nya itu udah support Apple Intelligence, pasti lu bakalan sering-sering mencet-mencet Mbak Sri kayak gini. Mencet-mencet Mbak Sri. Mencet tombol power untuk aktifin fitur Mbak Sri ini karena animasinya nih keren banget coy. Fluid banget tuh. Asik banget ya, nagih banget seriously. Even gue udah ngetes di Apple CarPlay di head unit mobil gue, itu tampilan Mbak Sri-nya juga ngikut di head unit mobil gue, dan itu keren banget sih. Lalu pada iOS 18.1 kalau kita lihat di notification centernya, di sini kalian bisa lihat ya guys, ada beberapa notification dari berbagai macam aplikasi di sini. Cuman di sini gue pengen kalian fokus ke beberapa aplikasi di sini yang punya multiple notification. Contohnya seperti di fitur Find My. Di sini dia ada angka 5 ya, dan di aplikasi hijau nih Talkpad ada 2, lalu dari perbankan Livin 4. Artinya apa? Jadi dia tuh sekarang ngegabungin ya, dari yang tadinya bulk notification, kalau kita tap kayak gini dia baru keluar di sini. Jadi di iOS 18.1 ini menurut gua akan jauh-jauh lebih ringkas aja gitu untuk notifikasi yang bakalan kita kontrol di lock screen iPhone kita. Oke, masih seputar Apple Intelligence. Berikutnya ini ada Smart Reply. Jadi kalau misalnya kita terima message seperti ini ya, ini gua nyontohinnya di iMessage. Ini juga bisa berlaku untuk di email atau ya dimanapun lah. Ketika misalnya nih ya skenario-nya, ini ceritanya gue lagi ditawarin endorsan casing nih dari brand. Hai Indra, do you want the red iPhone 16 Pro case or the carbon fiber case? Nah di sini ada opsi jawabannya gitu, red iPhone 16 Pro atau yang carbon. Jadi yang nggak usah capek-capek ngetik nih, di sini bisa kita langsung tap sesuai pilihan kita aja guys. Nah fitur lainnya ada writing tools. Di sini gue copy sebuah artikel ya
dari Apple Newsroom dan gua copy misalnya ke notes kayak gini. Ini misalnya kita sorot kayak gini, select all. Di sini ada writing tools guys. Nah ini fitur Apple Intelligence juga guys. Atau kalian nggak perlu pilih yang di sini. Ini kalau kalian lihat di sebelah marking, ini kayak ada logo Apple Intelligence sama ada pensilnya. Kalau kita tap sama dia aksesnya. Di sini kita bisa proofread ini untuk ngecek kayak penulisan segala macam ya. Kalau misalnya ada yang salah gitu ya. Nah, di sini no recommend change. Ini berarti udah oke gitu ya. Ya iyalah karena memang artikelnya dari websitenya si Apple. Di sini kita bisa otak-atik nih guys. Kita bisa rubah kata-katanya. Di sini kan formal ya karena ini press release dari artikelnya si Apple Newsroom. Kalau gue pengen bikin friendly di sini, kita tap aja ntar dia akan langsung nge-generate. Oke, ini udah muncul nih kalau misalnya warna putih kayak gini. Ini sekarang bahasanya udah dirubah nih sama dia. Jadi lebih friendly, jadi lebih nyantai lah ya. Kalau tadi sebelumnya formal, ini before afternya ya. Bedanya tuh untuk yang formal sama yang lebih friendly. Kita juga bisa rewrite di sini kalau misalnya kita kurang suka mungkin dengan gaya bahasanya atau bagaimana, nanti dia akan nge-generate ulang dan kita bisa comparing juga di sini. Ada fitur undo-nya juga. Ini kita revert dulu dan kita lihat di sini masih ada beberapa opsi untuk summary, key point, list sama table. Ini bakalan kepake banget sih sama gue seriously. Anggaplah gue lagi nulis skrip ya kan buat video gua, terus tiba-tiba klien gue minta buat captionnya, caption Instagramnya. Biasanya yang gue lakukan adalah ngerangkum dari semua isi skrip gua, jadi skrip yang lebih ringkas atau lebih pendek buat dipakai ke caption. Di sini kita bisa pakai untuk summary, nanti dia akan nge-generate dan ngebuat versi simpelnya dari satu paragraf panjang ini, dan ini dia hasilnya. Jadi sama dia bener-bener dipersingkat atau key point di sini. Kita ambil poin-poinnya aja gitu di sini dari satu paragraf ini. Nah, dia jadi nge-breakdown kayak gini guys. Terus juga kita bisa bikin listing kayak gini. Mungkin ini versi expertnya dari key point tadi ya. Oke, nah tuh udah di-breakdown sama dia poin-poinnya yang penting-penting aja mungkin ya. Dan terakhir di sini opsinya adalah table. Jadi kita ngerubah ini jadi di dalam tabel ya. Nah kayak gini, fitur Apple Intelligence, deskripsinya bla bla bla, kamera kontrol apa. Wah gila, ini gokil banget sih. Dan sesimpel itu guys. Ini mungkin akan sangat berguna kalau kalian banyak main angka-angka di sini ya, untuk dibentuk dalam sebuah tabel. Dan fitur ini hanya baru ada di iOS 18.1. Nah ketika kalian udah update ke iOS 18.1 dan kalian menggunakan MacBook ya, baik itu MacBook Air, MacBook Pro, pastikan nih kalian juga update ke macOS Sequoia 15.1 karena ya selain fitur Apple Intelligence itu udah masuk semua ke macOS 15.1, fitur iPhone mirroring itu kini juga jauh-jauh lebih mulus lagi dan works flawlessly banget ke iPhone kita ya. Dan kita juga sekarang bisa pindahin foto ke notes MacBook kita, atau sebaliknya kalau kita pengen drag file dari MacBook kita ke iPhone kita, tinggal di drag aja ke file seperti ini. Ini jauh lebih mudah, lebih efisien dan hemat waktu dibanding kita menggunakan AirDrop walaupun ke sesama Apple ecosystem. Well, oke, mungkin segitu dulu aja guys. Masih banyak sebenarnya fitur-fitur yang gue pengen show off ke kalian, tapi apalah daya kalau kalian lihat nih, ini jam 3.50 guys, jam 4 pagi. Gue tadi baru aja shoot bikin video recap yang mungkin kalian udah tonton videonya tadi pagi. Karena ya ini mata gue juga udah 15 watt ya, harus cepet-cepet istirahat karena ntar malam ada Apple event lagi dan saya harus begadang lagi dan bikin recapnya biar bisa tayang paginya untuk kalian tonton. Segitu dulu aja mungkin untuk quick review iOS 18.1 running di iPhone 16 Pro. Buat kalian yang pengen nambahin atau pengen sharing-sharing experience kalian di iOS 18.1 buat yang udah update ya, silahkan komentar aja di bawah. So far dari performance aman banget, terus juga dari suhu iPhone 16 Pro gue juga nggak ada rasa anget-anget yang gimana-gimana. Menurut gue iOS 18.1 ini wajib banget sih, khususnya untuk kalian yang iPhone-nya itu kompatibel dengan fitur-fitur Apple Intelligence. Karena ya iOS 18.1 official ini bener-bener seru banget untuk di-explore. Please like and share this video dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe untuk menantikan video-video lain dari Ecek Live. And I'll catch you guys on the next video. Saya Indra, until next time. Goodbye.